Sejarah asal-usul nama kurma ajwa adalah nama seorang putri sahabat Rasulullah yaitu Salman Al-Farisi. Wisata kebun kurma masih menjadi daya tarik bagi para jamaah haji dan umrah Indonesia. Sebab itu, hampir semua biro travel menjadikan city tour kebun kurma sebagai menu wajib dalam paket haji dan umrah yang mereka tawarkan ke jamaah. Wisata kebun kurma dilakukan ketika jamaah berada di Madinah, kota yang identik sebagai penghasil buah kurma terbesar dan terbaik di Arab Saudi. Wajar jika kita membayangkan bisa sepuasnya memetik dan makan buah kurma langsung dari pohonnya di kebun tersebut. Namun, kebun kurma Madinah ini kebanyakan hanyalah pajangan. Banyak pohon kurma di lokasi-lokasi yang banyak dikunjungi jamaah adalah kebun kurma yang sudah tua dan tidak terlalu produktif. Jamaah biasanya diantar ke kebun kurma setelah mengunjungi Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Lokasi masjid dan kebun kurma ini cukup dekat. Hanya butuh waktu 10 hingga 15 menit perjalanan menggunakan bus wisata yang disediakan pihak travel. Konon, Rasulullah kerap beristirahat di kebun kurma saat membangun Masjid Quba. Saat tiba di kebun kurma yang banyak terletak di kawasan Bir Usman ini, pengunjung akan sedikit mencium aroma pupuk kandang yang banyak ditabur di bawah pohon kurma. Tapi itu hanya di bagian depan toko saja, di mana bus-bus wisata biasa diparkir. Begitu masuk ke dalam, pengunjung akan ditawari berbagai dagangan yang sebagian besar berupa makanan. Seperti buah kurma dengan berbagai varian, produk olahan kurma, coklat beraneka rasa, kacang Arab, serta jenis makanan lainnya. Berbelanja di kebun kurma milik Ahmad Zahrani ini cukup dimudahkan. Jika Anda kehabisan rial, pedagang melayani transaksi dengan mata uang lain seperti rupiah, ringgit, dan dolar AS. Sebagaimana pedagang lain di Madinah, sebagian besar pelayan di tempat ini juga memahami dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, terutama kata-kata yang menunjukkan harga, misalnya, 5 rial, dan murah. Sambil melihat-lihat, calon pembeli bebas mencicipi dagangan yang ditawarkan. Dari situ pengunjung bisa menilai kualitas dan rasa kurma sebelum membelinya. Bahkan tidak sedikit pengunjung yang datang hanya sekedar mencicipi kurma-kurma tersebut. Kemungkinan mereka sudah mengetahui bahwa harga kurma yang dijual di kebun kurma lebih mahal dibanding di tempat lain. Kurma dan jajanan lain di kebun kurma memang terkenal lebih mahal dibanding tempat lain, misalnya jika dibandingkan dengan pasar kurma yang ada di dekat Masjid Nabawi. Sebagai contoh, harga kurma ajwa di kebun kurma bisa 20-30 rial lebih mahal dibanding kurma ajwa yang dijual di sekitar masjid. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingginya harga di kebun kurma disebabkan karena adanya upah yang diberikan pedagang kepada supir maupun tour guide yang mengantar jamaah ke tempat tersebut. Meski begitu, tempat ini tidak pernah sepi pengunjung. Untuk melakukan transaksi saja, pengunjung harus antre di depan kasir. Kelebihan lain yang ditawarkan kebun kurma adalah suasananya yang nyaman, apalagi bagi jamaah yang usai melakukan perjalanan. Tidak hanya itu, pengunjung dimanjakan dengan suguhan teh atau kopi gratis, dengan duduk di atas sofa yang dikelilingi pohon kurma. Yang menarik di kebun ini karena di pojok kebun terdapat toko kurma dengan kualitas dan jenis yang cukup beragam. Land of Ajwa, itulah salah satu julukan kota Madinah. Kurma Ajwa adalah Madinah dan Madinah adalah tanah Ajwa. Tak bisa dipungkiri, kurma Ajwa adalah yang terbaik dari Madinah. Ada berbagai jenis kurma yang bisa ditanam di tanah haram itu, tetapi tak ada yang bisa menandingi kemasyhuran buah bernama Latin Phoenix Dactylifera L itu. Klaim yang layak bagi buah berjuluk kurma Nabi itu. Kurma berwarna hitam tersebut merupakan salah satu makanan kesukaan Rasulullah Muhammad SAW. Kurma ajwa pertama kali ditanam oleh Rasulullah di sebelah Masjid Quba, Madinah. Nama ajwa diambil dari nama anak Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mewakafkan lahan kurmanya untuk perjuangan Islam. Untuk mengenang jasa-jasanya, Rasulullah menamakan kurma yang dimakannya saat berbuka puasa dengan nama ajwa. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa mengonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hari, Al-Bukhari dan Muslim. Keutamaan kurma ajwa itulah yang membuat buah ini menjadi salah satu oleh-oleh wajib bagi jemaah haji asal Indonesia khususnya saat berada di Madinah. Meskipun harganya lebih mahal dibandingkan jenis kurma lainnya, tetapi ajwa tetap menjadi buruan.
Harganya pun beragam tergantung pada ukuran dan kualitasnya. Semakin besar buah, hitam warnanya, dan lembut teksturnya maka harganya semakin tinggi. Ziarah Madinah tur kebun kurma Ajwa Madinah waktunya selesai, para jamaah Viking KSA Jeddah semua kembali ke bus duduk di tempat masing-masing menuju tur ziarah Madinah selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like dan ceritakan sejarah kebun kurma Ajwa dan tentang manfaat kurma Ajwa Madinah ke anak cucu kita supaya mengetahui tentang sejarah Rasulullah, para sahabat dan umat Islam terdahulu.